Indonesia ditakdirkan berdiri lahir dengan cara yang sangat ekstrim karena Indonesia ini berpotensi menjadi negara yang sangat besar. Ketauhidan Bung Karno. Bung Karno selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat nasionalis, tidak dikenal sebagai sosok yang agamawan atau Islamis. Benarkah demikian? Ternyata Bung Karno ini adalah sosok yang sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ketika dia hendak melakukan sesuatu atau sesudah melakukan sesuatu, ia menunjukkan kehambaan dirinya terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni dengan berdoa. Berbagai peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Bung Karno, terutama untuk bangsa Indonesia, itu selalu dibarengi dengan doa. Jadi doa ini adalah sebagai bentuk ibadah yang mengikrarkan diri sebagai hamba kepada Tuhan. Dia mengikrarkan diri bahwa Bung Karno itu adalah sosok yang sangat lebah di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Untuk itulah Bung Karno berdoa. Seperti ketika hendak membacakan proklamasi pada malam ke-17 Agustus 1945. Ketika Bung Karno hendak menyampaikan Pancasila terhadap BPUPKI pada saat itu ya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam harinya agar apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu merupakan ideologi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Karena Indonesia ini adalah sebuah negara besar yang beragam. Indonesia ditakdirkan berdiri lahir dengan cara yang sangat ekstrim karena Indonesia ini berpotensi menjadi negara yang sangat besar. Indonesia yang beraneka ragam dan bersatu adalah sebuah keniscayaan, tidak boleh diganggu-gugat. Maka apabila ada pihak luar yang ingin mengganggu Indonesia, maka harus diusir. Tapi jika ada masyarakat Indonesia yang ingin menghancurkan Indonesia dari dalam, lalu bagaimana? Apakah diusir? Ya, boleh-boleh saja diusir, tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi sebenarnya tidak boleh diusir ya, harus diayomi, harus dilindungi, diarahkan. Ada lembaga pemasyarakatan di Indonesia sangat banyak malahan. Kalau di Belanda, lembaga pemasyarakatnya itu pada ditutup karena tidak ada orang jahat. Sedangkan di Indonesia penjaranya penuh gitu kan. Tapi bukan persoalan itu sebenarnya ya. Persoalan sebenarnya adalah orang Indonesia ini kebanyakan penduduk, sedangkan Belanda itu sedikit ya jika dibandingkan antara Indonesia dan Belanda. Jadi pada intinya adalah Bung Karno ini adalah orang-orang yang sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya ketika hendak melakukan pembacaan teks proklamasi, pembacaan teks Pancasila kepada BPUPKI, tetapi ketika selesai melakukan proklamasi, Bung Karno juga berdoa sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.